Selamat datang di channel penyegaran rohani, saling mengingatkan saja. Salam sehat selalu, penuh berkat berlimpah. Sahabat yang terkasih, Summum Bonum, yaitu Tuhan, Sang Kebaikan Tertinggi, memberi kita ikan, tetapi kita harus mengail untuk mendapatkannya. Maka, jika kita hanya menunggu waktu yang tepat untuk memulai sesuatu, mungkin kita tidak akan pernah mulai. Bagaimana kita dapat memperoleh ikan jika kita tidak mulai untuk mengail? Mulailah sekarang dengan apa adanya. Jangan pernah pikirkan kenapa kita memilih seseorang untuk dicintai, tapi sadarilah bahwa cintalah yang memilih kita untuk mencintainya. Begitu juga dengan persahabatan. Persahabatan adalah satu jiwa dalam dua raga. Persahabatan sejati layaknya kesehatan. Nilainya baru kita sadari setelah kita kehilangan. Sahabat adalah tangan Tuhan untuk menjaga kita. Jangan pernah menyesal untuk bertemu dengan seseorang, tapi menyesallah jika orang itu menyesal bertemu dengan kita. Bersahabatlah dengan orang yang suka membela kebenaran. Dialah hiasan dikala kita senang dan perisai di waktu kita susah. Namun kita tidak akan pernah memiliki seorang sahabat jika kita mengharapkan seorang sahabat tanpa kesalahan. Karena semua manusia itu baik kalau kita bisa melihat kebaikannya, dan menyenangkan kalau kita bisa melihat keunikannya. Tapi semua manusia itu akan buruk dan membosankan kalau kita tidak bisa melihat keduanya. Bila kita mengisi hati kita dengan penyesalan untuk masa lalu dan kekhawatiran untuk masa depan, maka kita tidak akan mensyukuri hari ini. Apa yang berada di belakang kita dan apa yang berada di depan kita adalah perkara kecil jika dibandingkan dengan apa yang berada di dalam hati kita. Sahabat yang terkasih, tema Summum Bonum yang keempat ini adalah apa yang hidup dalam hati manusia. Tema ini merupakan salah satu dari 3 kebenaran penting yang perlu diketahui manusia, yang sudah disampaikan dengan jelas oleh malaikat Mikael di dalam video Summum Bonum yang ketiga. Bagi yang belum nonton videonya, silakan ketik kalimat ini di Google, penyegaran rohani SMS, lalu ketik Summum Bonum 3, maka videonya akan muncul dan siap ditonton. Malaikat Mikael yang ditugaskan untuk mempelajari ketiga kebenaran penting yang perlu diketahui manusia tersebut, akhirnya berhasil menemukan jawabannya di dalam 3 kejadian hidup harian manusia. Ketiga kebenaran penting itu adalah: pertama, apa yang hidup dalam hati manusia; kedua, apa yang tak diizinkan pada manusia; ketiga, apa yang paling diperlukan manusia. Di dalam video Summum Bonum keempat ini, kita akan belajar mengenal diri kita dari kebenaran pertama, yaitu apa yang hidup dalam hati manusia. Malaikat Mikael akhirnya memberi kita jawabannya, yaitu belas kasih. Sahabat yang terkasih,
apakah belas kasih yang ditemukan malaikat Mikael selama ditugaskan Tuhan di bumi ini membawa dampak bagi kita jika kita melakukannya dalam tindakan kita? Mari kita temukan jawabannya di dalam satu kisah berikut ini. Di dalam hidup ini, kita tidak hanya berkewajiban menolong sesama manusia yang mengalami penderitaan atau kesusahan, tetapi juga makhluk ciptaan Tuhan lainnya, seperti hewan. Pertolongan yang kita berikan kepada seekor hewan pada saat ia sedang dalam kesulitan, ternyata diperhitungkan oleh Tuhan, sebagaimana yang terjadi di dalam kisah berikut ini. Alkisah, ada sebuah rumah di tengah hutan yang dihuni oleh seorang ibu dan anaknya. Anak tersebut terbilang masih dalam usia kecil. Pada suatu hari, anak tersebut berada di halaman rumahnya untuk bermain. Pada saat yang bersamaan, datanglah seekor rusa. Rusa tersebut berusaha memasukkan tanduknya ke dalam pakaian sang anak kecil tadi, sehingga anak kecil tersebut terangkat di atas tanduk rusa. Anak tersebut ketakutan terhadap rusa itu dan menangis sambil berteriak memanggil ibunya. Secara refleks, sang ibu keluar dari rumah dan mulai melihat apa yang terjadi. Tak disangka, anak tersebut sudah dibawa lari ke dalam hutan oleh rusa tadi. Sang ibu dengan sekuat tenaga berusaha mengejar rusa tersebut masuk ke dalam hutan. Namun, sampai di dalam hutan, anak kecil yang dibawa rusa tersebut sudah berada di area rerumputan luas dan bermain seperti biasanya. Sang ibu begitu bahagia telah menemukan anaknya dan mulai menggendong anaknya. Mereka kembali pulang ke rumah yang ditinggali. Namun, apa yang terjadi? Ternyata rumah tersebut telah tertimpa oleh pohon besar. Kondisi rumah tersebut menjadi rata dengan tanah. Sang ibu mulai berpikir, jika ia masih di dalam rumah tanpa mengejar sang anak, apa yang akan terjadi padanya? Seketika itu juga, ia teringat pada kejadian beberapa tahun sebelumnya, di mana ia pernah menyelamatkan seekor anak rusa dari incaran para pemburu. Ibu tersebut menutupi anak rusa itu dengan berbagai macam kain agar tidak ketahuan oleh para pemburu. Ketika para pemburu sudah tidak ada di tempat tersebut, sang ibu mulai mengambil kain yang menutupi rusa itu dan mulai melepaskannya ke dalam hutan. Tanpa disangka, ternyata rusa yang membawa anaknya tadi adalah anak rusa yang telah ia selamatkan dulu. Seakan-akan anak rusa tersebut berusaha untuk mengucapkan terima kasih kepada sang ibu dengan cara membawa anaknya lari ke hutan untuk menyelamatkan ibu dan anaknya dari hantaman pohon besar yang tumbang. Sahabat yang terkasih, dari kejadian tersebut, sang ibu berkata kepada anaknya, "Nak, bantulah semua makhluk ciptaan Tuhan yang sedang membutuhkan bantuan kita. Meski sekecil apapun bantuan kita, bantuan itu kelak tetap akan berbalik pada diri kita. Apa yang dapat kita lakukan di dalam hidup kita selanjutnya, setelah dicerahi dan diingatkan di dalam kisah tersebut di atas? Silakan berikan tanggapan di kolom komentar yang tersedia di video ini. Tanggapan yang diberikan akan menjadi berkat bagi orang lain, sehingga dunia ini dapat dihuni dengan damai, tidak hanya oleh manusia,
tetapi juga oleh semua makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Marilah kita menjalani hidup ini dengan menabur kebaikan, melalui belas kasih kepada semua makhluk ciptaan Tuhan yang kita jumpai, demi pelestarian alam ini, demi kedamaian dan demi keselamatan semua makhluk yang menghuni bumi ini. Itulah hadiah terindah kita kepada Sumum Bonum, Allah kita, Sang Kebaikan Tertinggi, yang telah menciptakan kita semua karena kasih-Nya kepada kita. Semoga mencerahkan,